Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video materi. Kali ini kita akan membahas fungsi peubah banyak ya di mata kuliah multivariable kalkulus, kalkulus peubah banyak. Sebelumnya kita sudah punya vector field function di second chapter. Kemudian di yang bab pertama kita punya vektor ya di R2 dan R3. Berikut juga penggunaannya. Oke, ini baru kita masuk ke multivariable kalkulusnya ya. Jadi di kalkulus fungsi peubah banyaknya ya. Oke, untuk video kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan apa itu fungsi peubah banyak, pengantar ya, kemudian domainnya itu seperti apa, kemudian daerah hasilnya seperti apa, kemudian grafiknya seperti apa ya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk sketsa grafik dari fungsi dua peubah ya, karena kalau di fungsi tiga peubah it means that the domain in space, kita nggak tahu ini bentuk, kalau misalkan domainnya itu ada di space, ada di R3, kita nggak bisa menggambar grafik fungsinya karena ada di R4 jadinya kan ya. Kalau di fungsi yang peubahnya satu dulu, kita punya grafiknya ada di R2 ya, yaitu pasangan dari domain dan range-nya berupa titik gitu kan. Kemudian kalau dihubungkan dia berupa kurva. Kemudian kalau di fungsi dua peubah habis ini domainnya berupa R2, yaitu himpunan dari pasangan komponen X dan Y gitu kan, baru dipasangkan ke Z sehingga kita punya nanti gambarnya ada di R3 ya. Oke, fungsi peubah banyak ya. Definisinya dulu. Misal bentar, ini mana ini pensilnya, warna biru. Oke. Definition. Right. First, let A denote a set of ordered pairs, pasangan terurut bilangan real ya, real numbers of function f that assign unique real number, yet for example to each order pair xy in A is called a real valued function of two real variables. Oke. So, jika kita punya A adalah himpunan pasangan terurut gitu ya, bilangan real, kalau di situ kita punya X dan Y gitu ya. Suatu fungsi f yang memasangkan setiap real number z, unik gitu ya, setiap satuan real number z ke setiap pasangan X dan Y di himpunan A tadi, maka f tersebut kita sebut dengan fungsi bernilai real dua variabel. Ya. Jadi a real valued function of two real variables. Ya. We can write z equals f in x and y. Yeah. So we have two variable here,
x and y, ya. This is variable 1 and this variable 2. Yeah. So we have, if we sketch the graph of this function, we have points x, y, and z. Alright. So we have a three-dimensional curve, yeah, or we called surface, yeah. Okay. The set A, we call it domain, right, of F, and the subset B of R consisting of real number f, x, and y for x, y in A is the rank of F, ya. Jadi A-nya tadi kita sebut dengan domain dari fungsi itu, dua peubah. Kemudian subset B dari R, jadi Z-nya kan nanti berupa bilangan real, ya. Suatu subset dari himpunan bilangan real yang merupakan pasangan dari setiap pasangan terurut yang ada di A tadi kita sebut dengan range atau daerah hasil dari F. Oke, ini beberapa contohnya, ya. Fxy sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat, rumus fungsinya, ya. Kemudian fungsi 3 peubah G dalam x, y, z sama dengan 2 kali x kali e pangkat y kali z. Kemudian H fungsi dalam 4 peubah x1, x2, x3, x4 didefinisikan sebagai itu 2x1 dikurang x2 ditambah 4x3 ditambah x4. Untuk grafiknya kita hanya punya terbatas yang ada di sini, ya. Grafiknya ada di R3 berupa suatu permukaan gitu, ya. Kumpulan dari titik-titik yang ada di R3. Kalau kita hubungkan semuanya maka kita punya permukaan. Kalau di fungsi satu peubah, misalkan kita punya itu, ini berupa grafik kurva, ya, kurva di R2. Nah, ini kita nggak terbatas ini untuk menggambarnya. Ya. Cuma fungsinya ada, jadi fungsi yang bergantung pada lebih dari dua variabel. Misalkan nanti aplikasinya nanti ada di statistika multivariat gitu, ya. Statistik multivariat, jadi statistika peubah banyak multivariat. Jadi dia peubah acaknya jadi banyak gitu, ya, bergantung pada banyak faktor. Nah, itu kita bisa membuat fungsinya bergantung pada banyak variabel. Oke, jadi kalau kita gambarkan misal ilustrasinya gitu, ya. Jadi kalau kita punya ini domainnya, ya, misalkan ini adalah himpunan A, adalah suatu daerah di R2 di mana ini X, ini Y adalah lainnya. Setiap titik yang ada di sana itu dipasangkan ke bilangan real. Jadi misalnya kita punya di sini adalah Z-nya, garis bilangan real, maka ini akan dipasangkan ke sana. Lihat pasangannya, ambil titik lagi, dipasangkan lagi. Nah, ini sebarang, ya. Ambil titik lagi di sana, kita punya pasangannya. Jadi pasangannya nanti Y-nya itu berupa bilangan real di sini, bilangan real. Kemudian domainnya ini adalah pasangan terurut X, Y, ya. Misalkan ini X1, Y1, kita punya Z1 di sana. Ini X2, Y2, kita punya Z2 di sana. Ini X3, Y3, kita punya Z3 di sana, sehingga pasangan X1, Y1, Z1 nanti ada di kurva dari ada di permukaan fungsi itu Y sama dengan fxy, ya. Jadi domainnya adalah X, Y, ringnya ada di Y, ya. Oke. Oke, misal kita punya fungsi dua peubah fxy sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat, ya. Maka kalau kita punya pasangan terurut 2,3, ini anggota dari A gitu, ya. Maka kita punya Z-nya sama dengan F ketika nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3 adalah 17, ya.
Sehingga nanti kita punya pasangan titik 2,3,17 ini ada di elemen dari permukaan F ya. Jadi kalau kita simbolkan dia surface gitu ya, surface dari F. Jadi kalau kita permukaan maka titik 2317 itu ada di permukaan fungsi F tersebut. Kalau kita cek misalkan untuk yang nilai yang lain maka kita punya nilai yang lain juga, misalkan F 0,1 maka kita punya 2 kali 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga titik 0,1,1 juga ada di permukaan fungsi tersebut. Nah, kalau kita lihat di rumus fungsinya seperti di fungsi satu peubah, untuk menentukan domain dari suatu fungsi kan kita melihat rumus fungsinya, ya apakah punya nilai atau enggak gitu kan. Jadi kalau kita lihat di situ 2x kuadrat plus y kuadrat untuk sebarang nilai xy ya ada di R2, maka semua pasangan xy pasti punya nilai ketika kita masukkan ke 2x kuadrat plus y kuadrat kan gitu ya. Sehingga domain dari f untuk fungsi itu adalah semua titik yang ada di R2 atau semua pasangan xy di mana x-nya real, y-nya real ya. Atau kita punya di sini R2-nya adalah himpunan pasangan terurut x, y di mana x elemen real, y elemen real gitu ya. Jadi semua x real, y real, pasangan x, y merupakan anggota dari domain fungsi tersebut. Nah, untuk ringnya ya kita tinggal masukkan untuk x karena di sini dia kuadrat gitu ya. Karena di sini kuadrat, maka nilai minimumnya kan 0 ya. Nilai minimumnya adalah 0 ketika di xy ada di titik 0,0. Nah, selain itu karena dia kuadrat maka nilainya pasti positif ya kan, sehingga ring dari fungsi itu ring dari fungsi tersebut adalah himpunan begitu ya. Jadi himpunan bilangan real dari 0 sampai tak hingga, karena minimalnya 0. Dia nggak pernah negatif kan, jadi kita nggak punya nilai x dan y yang menyebabkan 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan suatu bilangan negatif ya, minimal 0 ya. Maksimal tak hingga, kita nggak tahu dia berhenti sampai mana ya, dia akan terus ada nilainya. Jadi ring dari fungsi tersebut adalah himpunan bilangan real dari 0 sampai tak hingga ya. Oke, itu nilai yang lain ya. Kita punya nilai yang lain di sana f4, -3. Kemudian ada ketika kita tentukan x-nya saja maka kita punya f5, y dia sama dengan 50 plus y kuadrat ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan bentuk-bentuk seperti ini ya. Ketika kita tentukan x-nya tertentu atau y-nya tertentu misalkan nanti ya. Kita punya bentuk yang awalnya dia fungsi dua peubah dalam x dan y menjadi fungsi dalam satu peubah dalam y saja atau x saja. Ini konsep ini yang akan kita gunakan untuk mencari turunan parsial ya, atau parsial derivatif. Parsial derivatif atau turunan sebagian. Kalau misalkan kita punya dua peubah x dan y, maka diturunkan sebagian ke x saja atau diturunkan sebagian ke y saja ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk fungsi turunan parsial. Oke, sifat-sifat fungsi peubah banyak berkaitan dengan operasi penjumlahan pengurangan di sana. Kalau kita punya f plus minus g maka kita bisa menuliskannya seperti itu ya. F sendiri dioperasikan ditambah dikurang G sendiri dioperasikan.
Kemudian perkalian F kali G, ini perkalian biasa karena dia fungsi bernilai real ya, bukan dot product ya. Karena F-nya fungsi bernilai real, jadi F kali G XY sama dengan F sendiri dikali G sendiri. Kemudian pembagian F per G XY, maka sama dengan F XY per G XY dengan syarat fungsi G-nya untuk semua nilai XY tidak sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini daerah asal ya. Kecuali sudah ditetapkan ya, daerah asalnya adalah himpunan semua titik sehingga persamaannya terdefinisi. Artinya senilai fungsi tersebut ada gitu ya, kecuali sudah ditetapkan. Misalnya tadi fxy sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat tadi ya. Kalau misalkan kita tentukan dulu domainnya, misal domain F adalah 24 cross negatif 25 misal. Nah ini kalau misalkan sudah ditentukan gitu nggak masalah. Artinya domainnya hanya dibatasi di situ saja. Di sini X-nya dari 2 sampai 4 gitu ya. Di sini Y-nya dari negatif 2 sampai 5. Artinya kita punya A-nya adalah cross dari dua himpunan itu ya. Tapi kalau misalkan tidak ditentukan, maka kita harus mencari semua XY yang menjadikan itu punya nilai tadi sudah ditentukan. Jadi domainnya adalah semua pasangan terurut yang ada di R2, di mana pasangan terurut X, Y ya, X-nya ada di R, Y-nya juga ada di R ya. Oke, contohnya tadi kita punya 3x kuadrat y kuadrat sama ya. Satunya adalah GXY sama dengan 1 per akar XY ya. Nah, kalau yang pertama kita sudah punya fungsi daerah asalnya adalah bidang XY atau semua pasangan titik di R2 ya. Nah, untuk yang G kita punya semua XY sedemikian hingga X kali Y lebih dari 0 kan gitu. Jadi syaratnya yang di situ sama seperti kita mencari domain di fungsi satu peubah dulu ya. Kalau ada akar, maka yang ada di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 kan gitu ya. Tapi karena di sini akarnya di bawah, maka dia nggak boleh 0 sehingga syarat itu diiriskan menjadi XY harus lebih dari 0 ya. Kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah bidang R2 ya. Bidang R2, di sini X, di sini Y. Siapa yang menjadi domain dari fungsi G ketika XY dikali 0, yaitu ketika XY nilainya lebih dari 0 ya, X kali Y lebih dari 0, maka kita punya daerah di sana ya kan, semua X positif, semua Y positif ya, pasangan titik itu adalah domainnya. Dan juga ketika semua X negatif, semua Y negatif, kalau dikalikan kan jadi positif ya. Jadi kita punya dua daerah itu ya, kuadran 1 dan kuadran 3, di mana sumbu X dan sumbu Y-nya dia tidak ikut karena dia akan sama dengan 0 kan ya. Jadi sumbu X dan Y dia tidak dilalui oleh permukaan dari grafik GXY sama dengan 1 per akar XY. Jadi nanti di atas sumbu X dan di atas sumbu Y itu dia nggak punya kurva, atau kalau misalkan kurvanya kepotong gitu ya, atau dia akan menjadi asimtot kemungkinan. Jadi dia nggak punya pasangan di atasnya nanti. Jadi tidak terlewati oleh permukaan dari fungsi tersebut. Ya. Oke, contoh yang lain, tentukan daerah asal dari fungsi itu. Fxy sama dengan akar 25 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Ya, daerah asalnya adalah semua titik yang memenuhi di dalam akar lebih dari sama dengan 0 gitu ya. 25 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat harus tidak negatif ya, lebih dari sama dengan 0. Atau kita punya itu 25 lebih dari sama dengan x plus y kuadrat. Artinya kita punya daerah lingkaran ya, daerah yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 ya. Di sini adalah 5 negatif 5
5 negatif 5. Ya. Lingkarannya ikut enggak? Ikut, karena di sini dia sama dengan, ya. Kalau dia nggak pakai sama dengan, maka daerah domainnya adalah daerah yang ada di dalam lingkaran tanpa lingkaran, ya. Lingkaran kan yang tepi ini saja, ya, lingkaran. Yang di dalam itu daerah lingkaran. Tapi karena dia lebih dari sama dengan 0, maka semua titik pada lingkaran dan di dalam lingkaran itu menjadi domain. Gitu ya. Oke. Contoh yang lain, fungsi 3 berubah Gx, Y, yang didefinisikan seperti itu, akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurang 16, sama syaratnya yang di dalam akar di sini harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita punya itu, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat lebih dari sama dengan 16. Ketika sama dengan, ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16, kita punya apa di sana? Ya, kita punya bola yang berjari-jari 4, ya, berjari-jari 4. Jadi kita punya bola berjari-jari 4 ketika di sama dengan, ya. Nah, kalau di sini lebih dari sama dengan, maka ada di dalam apa di luar? Kalau lebih dari, ya, akan ada di luar bola, ya. Jadi daerah asalnya adalah semua titik di kulit dan di luar bola yang berpusat di titik asal dengan jari-jari 4. Nah, kalau kita gambarkan misal kita punya 3 berubah, jadi R3 di sana. Kalau kita teruskan, sampai mana tadi kita? Di sini ya. Ini. Ya. Jadi ini kalau kita teruskan, nah, begini. Kita punya bola berjari-jari 4, jadi di sini 4, 4, 4 gitu ya. Negatif 4, negatif 4, negatif 4. Kita punya bola itu. Nah, kita punya bola itu. Nah, domainnya adalah semua titik DR3 yang di luar bola. Jadi domainnya itu ada di luar bola. Jadi ada di luar situ ya. Ada di luar bola. Di semua titik. Artinya kalau misalkan digambar kan kita nggak bisa ini menggambar grafik 3 berubah gitu ya, fungsi 3 berubah. Jadi yang punya pasangan adalah semua titik yang ada di bola dan di luar bola. Yang di dalam bola nggak punya pasangan. Ya. Oke. Contoh yang lain, misal kita punya itu fungsi H yang didefinisikan Hx, Y sama dengan ln XY. Syaratnya di situ X kali Y harus positif, kan gitu syarat dari logaritma kan, bilangan ini kan logaritma dengan bilangan basisnya E ya, E log X kali Y ya. Kalau secara internasional ini kita bilangnya ln sih ini ya, ln bacanya logaritma natural dari kata logaritma natural. Tapi kalau di kita bacanya ln, mau baca ln mau ln nggak masalah sih ya, ln. Oke, ln x kali y syaratnya yang di dalam situ nggak boleh 0 atau negatif ya, maka x kali y harus positif sama seperti yang tadi. Jadi x kali y positif ada di kuadran 1 sama kuadran 3 ya, ada di kuadran 1 sama kuadran 3. Sumbu X dan Y nggak ikut di sana, jadi di situ garisnya putus-putus ya, sumbu X dan Y nggak ikut. Oke. Nah, itu yang definisi di awal tadi yang saya sebutkan ya. Misal A himpunan pasangan terurut bilangan real, fungsi F yang memberikan secara tunggal bilangan real untuk setiap pasangan terurut X, Y di A, kita sebut sebagai fungsi bernilai real 2 berubah. Kita bisa tulis seperti itu, Y sama dengan F dalam kurung X, Y. Ya. Artinya Y bergantung pada X dan Y. Himpunan A adalah domain dari F, dan B subset dari R ini adalah ringnya. Ya. B subset dari R, di mana
anggota B adalah pasangan dari X, Y itu tadi kita sebut dengan ring dari F. Oke. Itu definisi terkait dengan fungsi peubah banyak. Kalau di sini 2 peubah ya. Kalau 3 peubah, maka di sini diganti F, X, Y, Z misalnya sama dengan apa? W misal. Boleh saja dengan syarat di situ tadi X, Y dari di sini pasangan terurut 3 bilangan real jadinya ya. Dari sini X, Y, Z elemen A ya, merupakan pasangan dari itu. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk mensketsa grafiknya. Bagaimana sih grafik dari fungsi 2 peubah ya? Dia secara umum berupa permukaan ya, nah, tapi kita nanti punya beberapa bentuk khusus permukaan dari fungsi 2 peubah ya, yang kuadratik terutama ya. Oke, grafik fungsi 2 peubah Y sama dengan f x y adalah semua triple terurut ya, x, y, y di mana x, y-nya ini tadi domain, y-nya adalah range ya, dengan pasangan terurut x, y di daerah asalnya. Jadi grafik dari Z itu merupakan permukaan yang ada di R3 atau di 3D kalau di situ ya, atau di space. Grafik fungsi 3 peubah W sama dengan fungsi dari X, Y, Z adalah semua quadruple ya, pasangan X, Y, Z di mana X, Y, Z ini adalah domainnya, W-nya adalah ring-nya, dengan triple terurut X, Y, Z ada di daerah asalnya ya. Grafiknya terletak di ruang 4D atau di R4. Kita terbatas, kita nggak bisa, sementara ini kita nggak bisa untuk menggambarnya ya. Memang karena yang kita punya di sini kan R3 saja ya. Oke, kita tidak dapat melukis grafik ini atau grafik setiap fungsi dengan 3 peubah atau lebih ya. Oke, contoh. Tentukan daerah asal, daerah hasil, kemudian sketsa grafiknya. Yang pertama kita lakukan daerah asalnya dulu, yaitu dengan membuat 25 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi kita punya domainnya adalah lingkaran ya. Jadi himpunan semua titik pada dan di dalam lingkaran ya. Pada itu maksudnya di keliling lingkaran itu ada dan di dalam lingkaran juga termasuk di domainnya ya, yang berpusat di titik asal dengan jari-jari 5. Jadi kita punya X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 25 sorry. Itu adalah daerah lingkaran beserta lingkarannya yang berjari-jari 5. Kemudian kita coba mencari ringnya ya. Kalau kita kuadratkan maka kita punya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 ya. Tapi kalau kita ambil ini dulu ya, maka nilai dari akar itu minimal kan 0 ya. Jadi nilai dari akar minimal 0. Artinya nilai dari akar itu lebih dari sama dengan 0 ya. Nilai dari ini, nilai dari fungsi itu. Kapan dia 0? Ketika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 ya. Ketika di keliling lingkaran tadi dia akan sama dengan 0. Nah, untuk selebihnya itu untuk X kuadrat plus Y kuadrat tadi domainnya kan gini, X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 25 ya. Ketika sama dengan ini kita sudah punya nilainya adalah 0. Nah, ketika kurang dari 25 maka nilai ini kan positif ya. Sehingga ring dari Z, ringnya ya, ring dari fungsi F itu dia adalah begitu ya, himpunan bilangan real dari 0 sampai tak hingga, karena minimalnya di situ 0 kan, maksimalnya tak hingga ya. Jadi dikurung untuk X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 25, bener ya. Kalau domainnya itu maksi kurang dari sama dengan 25 ya. Ketika X kuadrat Y kuadrat sama dengan 25. Oh, ketika 0, sorry salah. Ketika 0 salah. Jadi ini akan benar 0 ketika dia sama dengan 0 kan gitu ya. Kemudian nilai X kuadrat plus Y kuadrat sendiri tidak mungkin kurang dari 0 sehingga domain
namanya, nilai dari ini ketika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0 adalah berapa itu? Akar 25 ya, 5. Jadi y-nya sama dengan 5. Jadi nilai fungsinya itu adalah begitu ya, benar ya? X kuadrat plus y kuadrat ya. Oke. 2 ketika x kuadrat y kuadratnya 0 ya, maka kita punya 5. Kemudian ketika x kuadrat plus y kuadratnya lebih dari 0 tapi kurang dari 25, maka kita punya maksimal dia ada di minimal ada di 0 ya. Oke. Ya, kita punya ringnya adalah ini tutup siku ya, 5-nya ikut. Ringnya adalah himpunan bilangan real dari 0 sampai 5 ya. Oke ya, sekarang kita mau mensketsa grafiknya. Kalau dikuadratkan, kita punya bentuk itu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 25 ya. Oke. Sehingga daerah hasilnya tadi kita sudah punya itu ya, 0 sampai 5 ya, daerah hasilnya itu. Sekarang kita ke grafiknya ya. Nah, untuk mensketsa grafik dari fungsi dua peubah, yang pertama adalah kita membuat jejaknya pada masing-masing bidang penyusun R3. Jadi di R3 ini, kalau misalkan kita buat R3 gitu ya, kita punya 3 bidang penyusun, yaitu bidang XY ya, atau kita sebutnya XOY atau bidang XY, kemudian XZ, kemudian yang ketiga adalah YZ. Nah, kita akan membuat kita akan mencari perpotongan dari grafik itu dengan bidang tersebut ya. Ada 3 bidang itu. Jadi perpotongan grafik itu terhadap bidang XY berupa apa? Nanti perpotongan dengan XZ berupa apa? Perpotongan bidang YZ berupa apa? Bagaimana kita mencari perpotongan terhadap bidang XY? Maka kita ambil ketika Z-nya 0 ya. Z sama dengan 0 ini kan berupa bidang XY kan ya. Kalau Y sama dengan 0 dia berupa bidang XZ. Kalau X-nya 0 maka dia berupa bidang XY kan gitu ya. Jadi kalau Z 0 artinya kita ambil ketika Z di 0 ini kan dia berupa bidang yang di sini nih. Nah, ini ketika berapapun nilai X-nya, Z-nya kan 0 ya. Berapapun nilai X dan Y, Z-nya 0 di sana ya. Kemudian kalau yang tegak ini, berapapun nilai X-nya, berapapun nilai Y dan Z, dia adalah X0 kan. Kemudian bidang yang menyamping ini, menyamping begini, ini adalah Y sama dengan 0. Berapapun nilai X dan Z, nilai Y-nya adalah 0. Kita mau mencari perpotongan di sana, baru kita akan konstruksi dari 3 jejaknya tadi pada masing-masing bidang penyusun R3, kita bisa mengkonstruksi bentuk utuhnya ya. Nah, sekarang yang pertama kita konstruksi untuk jejaknya pada bidang XY, yaitu ketika Z sama dengan 0. Diambil tadi kita punya persamaannya adalah Z kuadrat. Oh ya, Y kuadrat, atau di sini pakai Y saja, salah. Kalau di situ Y saja, berarti yang bentuk awal ya. Kita punya Y sama dengan akar itu 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Ketika Z-nya kita ambil 0, kita punya itu 0 sama dengan akar itu, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini adalah lingkaran ya. Dengan pusat 0,0, jari-jarinya 5. Kita punya satu jejak berupa lingkaran. Yang kedua, kita cari jejaknya di bidang YZ, yaitu dengan mengambil X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan awalnya. Ya, ketika kita ambil X sama dengan 0, maka kita punya Y sama dengan akar 25 min 0 kuadrat mestinya ya. Kemudian min Y kuadrat, 0-nya dihilangkan langsung. Sehingga kita punya itu. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka kita punya Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25. Namun, yang perlu diingat, yang ini tadi kan Y saja, di sini kita punya Y kuadrat. Yang perlu dihati-hati adalah ketika di awal kita punyanya Y-nya positif saja, karena nilai dari akar kan selalu positif ya. Tapi ketika kita punya ini, nilai Y-nya bisa positif, bisa negatif. Sehingga yang diambil adalah yang positif saja ya, sesuai dengan fungsi aslinya ya. Karena ini grafiknya berupa lingkaran juga,
lingkaran dengan jari-jari 5 pada bidang ZZ, tapi yang di awalnya kita hanya punya Z positif saja ya. Kalau kita gambar misalkan ini Z, ini Z, kita punya lingkaran gitu kan, yang ini ya, ini kita punya lingkaran tapi fungsi aslinya yang kita ambil adalah Z positif saja ya. Sehingga grafiknya yang untuk yang di bawah nggak ada ya. Jadinya grafiknya adalah yang di atas atau Y positif saja atau 0 ya. Jadi dia berupa setengah apa namanya lingkaran ya, setengah lingkaran. Oke, berikutnya jejak ketiganya pada bidang XY yaitu Y sama dengan 0 sama kita punya Z sama dengan itu berupa setengah lingkaran juga ya, berupa setengah lingkaran. Nah, kalau kita gabung kita punya grafiknya. Oh, ini diambil garis bantu apa jejak bantu ya ketika di Z sama dengan 3. Ketika Z sama dengan 3 kita punya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Dia adalah lingkaran ya dengan jari-jari yang lebih kecil. Kalau tadi ketika di Z0 kan jari-jarinya 5. Nah, sekarang kalau di Y3 jari-jarinya adalah 4 ya. Ketika dinaikkan lagi maka jari-jarinya akan lebih kecil lagi ya. Diambil jejaknya di Y4, maka jari-jarinya akan lebih kecil lagi, yaitu 3. Yang awalnya 5 di atas, yang Z0 tadi ya, Y0 ini kita punya lingkaran dengan jari-jari 5, Y3 lingkaran jari-jari 4, Y4 lingkaran jari-jari 3. Nah, kita punya seperti itu. Ya. Jadi ini bidang X, Y, Z. Ya. Jadi di depan kita punya jejaknya dengan bidang XY atau ketika Y sama dengan 0 ini adalah lingkaran dengan jari-jari 5 ya. Lingkaran dengan jari-jari 5. Kita punya lingkaran itu yang di sini ya. Ini adalah lingkaran dengan jari-jari 5. Kemudian karena domainnya tadi kan di dalam nih. Domainnya tadi kan di dalam sini domainnya. Ya. Kita punya domainnya di awal tadi adalah semua titik di dalam dan pada lingkaran kan ya. Sehingga kita ngeceknya tadi, kenapa kok diambil 3 Pak? Kenapa nggak diambil yang lebih 6 misalkan? Nggak bisa karena itu tidak masuk di domain ya. Sehingga kita ambil yang ada di dalam domainnya. Sehingga di situ kita ambil 3. Ketika Y-nya 3, kita punya lingkaran dengan jari-jari 4 ya. Jadi kalau ini kita tarik ke bawah, ini jari-jarinya 4. Kalau kita tarik ke bawah gitu ya. Kemudian naik lagi ketika Z 4 kita punya lingkaran dengan jari-jari 3 ya. Nah, ketika sampai mentok di Z5 karena ringnya tadi 0 sampai 5 ya. Ringnya tadi dari 0 sampai 5. Ketika di 5, ketika kita masukkan ke persamaan ini fungsi aslinya tadi. Ketika kita masuk Z-nya 5, maka nilai dari X dan Y-nya adalah 0 ya. Jadi kita punya titik puncaknya ya. Nah, grafiknya jadinya kalau kita gabung ya. Untuk setiap Y dia nanti berupa lingkaran gitu ya, lingkaran. Jadi ini kurva ini adalah kumpulan dari lingkaran sedemikian hingga sampai di lingkaran yang berjari-jari 0 jadinya ya, ketika di Y sama dengan 5. Jadi seperti apa? Kulit setengah bola ya. Kulit setengah bola bagian atas. Jadi dalamnya itu kosong, berongga ya. Nah, itu adalah cara menggambar fungsi dua kubah ya dengan membuat jejak-jejaknya. Dari jejak-jejak itu kita bisa membuat kurva utuh ya. Oh sorry, ini tadi belum saya sebutkan untuk jejaknya di bidang ZZ ya. Bidang ZZ tadi ini adalah setengah lingkaran dengan jari-jari 5, kemudian bidang XZ juga setengah lingkaran dengan jari-jari 5. Jadi kita punya 3 kurva awalnya ya, lingkaran, setengah lingkaran, baru dibantu oleh lingkaran-lingkaran yang lain tadi. Ya. Jadi kita punya bentuknya adalah permukaan dari itu adalah setengah bola ya. Oke. Nah, kita punya itu ya, setengah bola dengan jari-jari 5 ya. Oke, contoh yang lain. Kita punya Z sama dengan
9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Siapa domainnya? Domainnya adalah semua R ya. Jadi domain dari itu adalah semua titik di R2 ya. 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ringnya siapa ringnya? Ring dari Z untuk X apa namanya? Nilai dari X kuadrat dan Y kuadrat minimal kan 0 ya. Minimal kan 0. Sehingga maksimalnya dia ada di 9 ya. Maksimalnya ada di 9. Minimalnya berapa? Untuk X kuadrat yang besar sekali, Y kuadrat yang besar sekali, maka nilainya akan di negatif tak hingga ya. Jadi ringnya adalah dari negatif tak hingga sampai 9 ya. Negatif tak hingga sampai 9. Jadi kalau kita gambar ininya nah, misal begini, ini 9 Z-nya ya, maka ringnya adalah dari 9 ke bawah ya, terus ke bawah itu adalah ringnya ya. Domainnya semua pasangan ada di R2 ya, semua pasangan di R2. Oke. Domainnya adalah semua titik di bidang XY, daerah hasilnya adalah Z kurang dari sama dengan 9 ya. Jadi maksimal 9, minimal di negatif tak hingga. Jejaknya sekarang, jejak pada bidang XY. Yang pertama kita ambil Y sama dengan 0, kita punya lingkaran berjari-jari 3 ya. Lingkaran berjari-jari 3. Kemudian ketika kita ambil X0 atau jejaknya di bidang YZ, kita punya Y sama dengan 9 min Y kuadrat parabola ya. Kalau kita gambar, jadi kalau ini kita gambar bidang XY, kita punya lingkaran dengan jari-jari 3 di sana. Kemudian di parabola ini kita punya parabola ini Y ini Z, 9 dikurang Y kuadrat, maka kita punya itu ya, maksimalnya ada di 9, turun ke bawah. Kemudian jejak yang di bidang XY atau ketika Z-nya 0, kita punya parabola juga yang sama ya, XZ maksimal di 9 ya, maksimal di 9. Oke, nah kita punya 3 jejak itu, ada lingkaran, kemudian ada 2 parabola. Sebenarnya itu parabolanya kan identik, cuma diputar aja gitu ya. Kemudian yang sama-sama berpuncak di 9. Oke, kemudian kita tambah ketika kita ambil Y sama dengan 5, maka kita punya lingkaran yang berjari-jari 2 ya. Lingkaran lebih kecil, kalau yang tadi kan lingkarannya jari-jarinya 3 nih ya. Kita ambil ke atas, dia lingkarannya lebih kecil lagi, berjari-jari 2. Kemudian ketika di bawah Z sama dengan negatif 7, kita punya lingkaran yang lebih besar, yang berjari-jari 4 di situ ya. Jadi semakin turun nanti ke bawah, Z-nya semakin kecil, maka kita punya lingkaran yang semakin besar. Nah, kita punya itu. Jadi yang ini awalnya kita punya lingkaran berjari-jari 3 di bidang XY, kemudian ada parabola ya. Puncaknya di 9. Parabola satunya juga tadi puncaknya di 9, dia memotong di negatif 3 kan gitu ya. 3 negatif 3. Tadi kita punya Y sama dengan 9 min X kuadrat. Ini perpotongannya ada negatif 3. Y sama dengan 9 min Y kuadrat juga ada di negatif 3. Oke. Kemudian diambil tadi Y sama dengan berapa? 5. Kita punya lingkaran berjari-jari 2 ya. Ketika Z-nya 5, kita punya lingkaran berjari-jari 2. Ketika turun di negatif 7 tadi kita punya lingkaran lebih besar yang berjari-jari 6 ya. Sehingga kalau kita teruskan ke bawah gini gambarnya begini. Nah, kalau diteruskan ke bawah gambarnya begini. Nah, seperti apa itu? Parabola menghadap ke bawah kemudian diputer 360 derajat gitu ya. Dalamnya kosong ya. Jadi itu seperti parabola. Kalau kita punya parabola di sini, parabola di bidang apa namanya XY R2 ya. Nah, misalnya kita punya bidang XY,
Kemudian kita punya parabola di situ. Ya. Ini puncaknya di 9, memotong sumbu X di negatif 33. Nah, ini kalau kita putar apa namanya, dengan pusat sumbu Y gitu ya, maka kan kita punya bentuknya kan gini ya. Nah, ini kalau kita gambar, nah, kan gitu. Kita punya apa namanya, permukaan. Kalau di kalkulus integral dulu ya, kita kita bisa menghitung apa namanya, volume dari benda putar yang terbentuk ya di kalkulus integral ya. Nah, ini bentuk ini itu sama dengan itu. Kalau kita putar, jadi ini Y sama dengan 9 min X kuadrat diputar terhadap sumbu Y ya. Kita punya bentuk itu. Parabola muter, jadinya dalamnya kosong, kita punya apa namanya, kayak apa, topi apa ya, ya semacam itulah ya. Oke. Nah, bentuk yang seperti ini kita nyebutnya adalah paraboloida ya, paraboloid ya, paraboloida. Kenapa? Karena dia diputer diputer jadinya apa namanya, trace-nya ini dengan bidang yang sejajar dengan bidang XY itu berupa lingkaran ya. Ya kita punya paraboloida. Ada lagi nanti kita punya eliptik paraboloid, artinya kalau dipotong dengan bidang sejajar XY dia bentuknya elips ya, tidak lagi lingkaran tapi elips. Nah, kita nyebutnya eliptik paraboloid ya, dan seterusnya. Nah, kita punya gambarnya begitu. Oke, contoh yang lain. Fxy sama dengan cos px per 2 dikali cos py per 2. Daerah asalnya negatif 3 sampai 3 cross negatif 3 sampai 3 ya. Jadi kita punya daerah asalnya berupa persegi nih ya. Persegi dengan panjang sisi 6 ya, negatif 3 sampai 3. Kalau kita plot per apa namanya, bidangnya, misalkan sumbu apa, bidang YZ gitu ya, bidang YZ, maka kita punya X sama dengan 0. Ketika X-nya 0 di sini kan cos pi per 2 ya, cos pi per 2 adalah 0, sehingga titiknya jadi di 00 ya. Kemudian kita coba lagi dan seterusnya, sehingga kita punya kurva apa namanya, berupa fungsi kosinus nantinya ya, tapi di banyak tempat ya, di banyak tempat. Seperti kalau misalkan kita luaskan, ini nanti gambarnya seperti apa namanya, tempat telur itu ya, tempat telur. Jadi ini adalah kurva apa namanya, kosinus tapi dijalankan ya, makin turun dan seterusnya. Oke. Dari penjelasan itu silahkan kalau misalkan ada yang bertanya, kita diskusikan di apa namanya, LMS ya. Ini latihannya ya. Ada 2. Oke. Sebelum menjawab yang nomor 1, apa namanya, nomor 1 itu yang bagian A, sorry, bagian A itu diminta mengidentifikasi bentuknya itu tipe apa gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu. Ada beberapa apa namanya, nama khusus ketika kita punya fungsi-fungsi khusus. Yang pertama adalah elipsoid ya, elipsoida. Itu ketika kita punya grafiknya adalah misal kita punya elips gitu ya, kita putar bisa ke sumbu X, bisa ke sumbu Y ya. Kalau misalkan ini diputar sumbu Y, maka kita punya itu. Kita punya begini bentuknya ya. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu X ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y ya berdiri ya. Karena lintasannya ini berupa lingkaran, maka kita sebutnya elipsoid ya. Nah, nanti silakan diidentifikasi mana-mana dari 1 sampai 5 yang elipsoid, ada enggak. Kemudian berikutnya ada eliptik ya, eliptik paraboloid.
Itu tadi seperti paraboloid tadi, cuma trace-nya berupa elips ya. Jadi kalau kita punya begini, ini trace-nya ini berupa elips ya. Kalau kita punya gitu. Jadi bukan lagi lingkaran, bukan diputer terhadap sumbu X, sumbu Y, tapi ini bentuknya elips ya. Jadi seperti gambar yang tadi, cuma tidak lingkaran jejaknya, tapi berupa elips. Itu eliptik paraboloid. Kemudian ada eliptik hiperboloid, eliptik hiperboloid ya. Ada hiperbola, tapi hiperbola kan gini. Kalau kita gambar hiperbola kan begini ya. Nah, nanti jejaknya yang di sini ini berupa elips ya, tidak lingkaran ya. Nah, ini kalau kita gabungkan gini jejaknya yang sejajar dengan sumbu bidang XY, dia berupa elips ya. Ini yang satu daun ya, satu daun. Eliptik hiperboloid satu daun atau one sheet ya. Kemudian ada lagi yang eliptik hiperboloid dua sheet ya, two sheet, ketika di di lintas irisannya tidak di dalam tapi di luar. Jadi kalau kita punya hiperbola yang gini tadi, ini elipsnya yang ada di sini, elipsnya. Elipsnya ada di sini. Sama di sini. Elipsnya ada di luarnya. Ini yang eliptik hiperboloid yang two sheet, kalau yang atas tadi ini yang one sheet atau satu daun. Berikutnya ada eliptik cone ya. Kalau misalkan begini saja terus ininya lingkaran, ini kita sebutnya eliptik ya. Cone. Tapi kalau lintasannya yang di sini berupa elips ya, yang ini berupa elips, maka kita sebutnya elliptic cone ya. Terus ada hiperbolik paraboloid ya. Hiperbolik paraboloid itu bentuknya seperti pelana kuda ya, seperti pelana kuda. Kalau digambar gimana nih ya? Jadi kalau kita punya hiperbola gitu ya, gini sama gini, ini ada, kalau kita hubungkan gini, ada parabola. Ini ada parabola dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti pelana kuda gitu ya. Ini ada parabola. Ke sini ada parabola. Kalau dihubungkan parabola. Oke. Seperti pelana kuda. Nah, kalian bisa mengidentifikasi dari 1 sampai 5, kemudian silakan digambar grafnya ya. Kemudian yang nomor 1 sampai 3, silakan tentukan domain ringnya selain menentukan sketsa grafiknya ya. Silakan tentukan domain dan ringnya dan sketsa grafiknya. Oke, sampai sini materi kita hari ini semoga bisa dipahami dengan baik ya. Yang utamanya sehat sih ya. Semoga dengan sehat yang diberikan kepada kalian, kalian bisa menggunakannya untuk mempelajari materi ini ya. Oke. Itu materi dari saya ya. Semoga bisa bukan mengganti sebenarnya, tapi bisa memenuhi perkuliahan kita ya yang online ini, karena kita tidak bisa offline ya. Oke, saya akhiri materi kali ini. Semoga lancar dalam belajarnya, semoga sehat selalu, semoga bisa segera ketemu tatap muka offline gitu ya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan ya, cuci tangan, mandi kalau habis keluar dan seterusnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.